Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan di daerah sekitar Sawo Jajar, Kota Malang. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Daerah di Sawo Jajar ini dikenal sebagai daerah yang istimewa karena banyak warga Kota Malang, khususnya warga Sawo Jajar sendiri, itu menyebutnya sebagai daerah labirin. Mengapa? Karena ketika kita sudah masuk wilayah ini, kita akan susah untuk keluar lagi atau menemukan alamat yang kita tuju. Nah, di sini ini aku sedang menuju ke sebuah warung makan, tapi tidak ke warung makannya ya. Ini aku janjian dengan rekan di depan warung tersebut. Jadi, ini adalah salah satu cara ya untuk membuat vlog seperti ini ya, sambil aku itu bertemu dengan rekanku. Warung makannya itu dulu pernah aku buat videonya, yaitu namanya Depot 77 ya, yang menjual makanan Chinese food dan sebagainya. Nah, ini aku bertemu rekan aku dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi perjalanannya. Nah, ini sudah bertemu ya aku dengan temanku. Kita lanjutkan lagi. Jadi Sawo Jajar itu adalah wilayah di Kecamatan Kedung Kandang. Sebenarnya secara administratif itu ada namanya Kelurahan Sawo Jajar ya. Orang menyebutnya Sawo Jajar 1. Nah, ini kita berada di dekat dari gedung Universitas Negeri Malang yang kampus 2 atau untuk jurusan PGSD. Nah, selain Sawo Jajar sendiri ya, selain Kelurahan Sawo Jajar, itu ada beberapa kelurahan lain, yaitu Madiopuro dan Lesanpuro. Orang-orang Malang itu masih menyebutnya kadang-kadang sebagai Sawo Jajar ya, Sawo Jajar 1. Nah, selain itu ada juga yang namanya Sawo Jajar 2 yang merupakan wilayah dari Kecamatan Pakis ya, Kabupaten Malang. Jadi antara Sawo Jajar 1 dan 2 itu dibatasi oleh administrasi. Kalau 1 itu masuk wilayah kota, kalau 2 itu wilayah kabupaten. Di sini kita sudah berada di Jalan Kiai Ageng Gribik ya, Ki Ageng Gribik. Kalau kita lurus itu nanti akan menuju ke daerah pintu tol Malang ya. Jadi Malang itu sekarang punya jalan tol yang muaranya ya, yang akhirnya atau awalnya itu dimulai dari sekitar Sawo Jajar. Kalau kalian ke Malang, kemudian keluar tol Malang ya, itu kalian akan menemukan daerah Sawo Jajar. Jadi daerah ini cukup penting sekali. Nah, itu adalah daerah tolnya ya. Di sini ya, itu masyarakatnya itu sudah cukup ramai karena memang daerah ini berkembangnya cukup pesat. Dulu ketika aku kecil itu daerah ini itu masih banyak persawahannya karena merupakan wilayah perumnas ya, untuk ABRI kalau nggak salah, untuk PNS dan sebagainya. Kita sekarang berada di sekitar exit tol Malang. Nah, jadi ini adalah ujung dari tol Malang. Di sini ada beberapa bangunan yang tampak terbengkalai karena memang ada sedikit kontra ya, sedikit pro kontra mengenai harga tanah yang akan dibeli oleh pemerintah. Jadi belum sepakat antara pemerintah dengan pemilik lahan tadi itu. Makanya masih cukup terbengkalai dan aksesnya itu cukup sulit. Dari exit tol Malang ini, kalau kita itu lurus, kita akan menuju ke daerah namanya velodrome atau stadion untuk sepeda ya. Di velodrome ini biasanya kalau hari Minggu itu ada pasar Minggu pagi ya di sini ya. Jadi kita bisa membeli aneka barang di sini. Oke, kita akan coba untuk melihat sekilas ya, ada apa saja di pasar ini.
Oke, aku lanjutkan lagi ya. Jadi kita sudah berada di pasar pagi di Velodrome. Jadi wilayah ini cukup penting ya, cukup pesat pembangunannya. Setelah ada Perumnas Sawo Jajar, kalau nggak salah itu mulai muncul perumahan-perumahan baru. Makanya kemudian wilayahnya itu berkembang tidak hanya di Kota Malang tetapi ke pinggirannya, namanya Sawo Jajar 2. Nah, di sini itu banyak sekali tempat-tempat penting ya, sehingga orang-orang Sejajar itu dianggap memiliki kota sendiri ya. Jadi dianggap Sejajar itu terpisah dari Malang, kata orang Malang sih gitu ya, beberapa di antaranya. Makanya ada juga jokes atau lelucon yang mengatakan bahwa daerah ini itu adalah negara tersendiri yang terpisah. Karena mereka punya pasar, ada mall ya, ada mall kecil, kemudian lengkap ada sekolah dan banyak tempat penting lain ya. Sehingga seolah-olah daerah ini itu terpisah dari wilayah Kota Malang, padahal masih bagian dari Kota Malang. Kembali lagi tadi ya ke bagian Sawo Jajar. Jadi di sini itu kalau kita tidak jeli membaca peta, kita akan tersesat. Mula-mula kita berada di Sawo Jajar, di Kelurahan Sawo Jajar. Terus kita itu masuk ke sebuah jalan, ke sebuah gang. Tiba-tiba itu kita keluar ke wilayah Madiopuro atau ke wilayah Pakis dan sebagainya. Jadi makanya dengan ini ya biasanya orang-orang Malang itu tadi menyebutnya sebagai daerah labirin. Kita akan lurus ya. Ini nanti kita akan ke daerah perbatasan antara Kota Malang dengan Kabupaten Malang ya. Sebenarnya batasnya antara wilayah kota dan kabupaten di sini itu tidak terlalu jelas ya. Contohnya ini ya, jalan ini itu ternyata kalau saya tak baca di berbagai media itu masih menjadi semacam sengketa antara pemerintah kota dan kabupaten. Sengketanya itu kalau nggak salah sama-sama tidak mau melanjutkan pembangunannya. Jadi ada bagian yang masih wilayah kota dan kabupaten. Saya kurang paham ya bagaimana teknisnya. Pokoknya keduanya itu sama-sama kekeh dengan pendiriannya antara kota sama kabupaten. Nah, sehingga jalan yang bagus ini, yang panjang ini, itu tidak bisa dilanjutkan lagi, terputus di suatu titik di depan itu. Kalau nggak salah, yang di sebelah kiri itu masih wilayah kota. Nah, setelah ini ya, itu ada tandanya tadi. Setelah ini kita akan mulai masuk wilayah kabupaten ya. Jadi yang jalan paving ini tuh sudah masuk wilayah kabupaten. Jalan-jalan di Sawo Jajar ini itu memiliki keunikan dimulai dengan nama danau. Nah, jadi ada Danau Toba, Jalan Danau Sentani, Jalan Danau Poso dan sebagainya. Nah, contohnya ini ya, itu namanya danau ya, nama-nama danau. Kemudian ya, kalau kita itu mau ke Sawo Jajar, alangkah lebih baik kita membaca peta di Google Map dulu. Nah, ini kita sudah masuk lagi wilayah Kota Malang. Jadi batasnya itu yang terlihat itu tadi, tapi yang di tempat tadi itu tidak kelihatan. Ini kita sudah masuk di wilayah Kota Malang. Nah, selain membaca di Google Map, kita itu bisa bertanya kepada teman kita atau saudara atau penduduk lokal di sana. Biasanya kalau saya itu tersesat akan membuat ancer-ancer ya atau patokan seperti Indomaret, Alfamaret, kantor pos atau bank. Nah, yang saya tandai itu biasanya adalah pertigaan, namanya pertigaan BTN. Lalu ada perempatan di Alfamart pada awal video tadi, itu ada patokannya. Bisa juga sekolah, ada beberapa sekolah yang jadi patokan seperti ada SMP Negeri 21 Malang, ada SMK Telkom, SMA 10. Nah, di situ biasanya jadi patokan saya. Artinya
Kalau saya mau masuk ke sebuah jalan yang cukup membingungkan, patokan saya adalah sekolah atau bangunan lain yang ada di sekitar tempat yang akan saya tuju. Kalau nggak gitu, saya akan pusing ya. Karena kalau misalkan kita itu sudah masuk, lah ini kan balik lagi tadi ya. Kita akan berputar-putar lagi gitu terus ya sampai capek biasanya. Di sini itu ada angkot yang lewat, yaitu angkot MM ya, yang dulu pernah saya buat videonya. Nanti itu akan menuju ke terminal Madiopuro yang paling akhir. Terminalnya itu berada di sebelah utara dari exit tol tadi. Kawasan Sauf Jajar ini juga dikenal memiliki aneka kuliner yang khas. Ada beberapa restoran besar itu yang terkenal di sini, mulai dari ayam goreng lintang, ya ayam goreng rocker, kemudian ada beberapa lesehan, rumah makan dan sebagainya. Ketika musim ketika musim bukber ya, buka bersama tiba, biasanya di sini itu cukup macet ya karena banyak orang, tidak hanya orang Sawu Jajar tapi orang di luar Sawu Jajar itu memanfaatkan momen bukber itu untuk makan bersama di sini. Jadi di sini itu juga sebagai sentra kuliner di Kota Malang yang terkenal. Ini aku akan mencoba untuk membuktikan kepada kalian bahwa daerah itu seperti labirin. Saya akan coba untuk masuk ya ke sebuah gang dan kita akan melihat bagaimana pusingnya ketika sudah masuk di sini. Saya lupa nama jalannya apa ini, yang pasti ini tadi wilayah Kelurahan Madiopuro. Nah ini ya, ini sudah mulai bingung ya karena banyak persimpangan dan ternyata di depan itu ada portal. Tapi sepertinya masih bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Kalau mobil tidak bisa. Ketika aku itu masuk ke portal ini, ternyata kembali lagi ke jalan Kiai Ageng Geribik atau Ki Ageng Geribik ya. Jadi kembali lagi ke jalan yang tadi. Nah, akhirnya berputar lagi ya. Ini aku masuk lagi itu di gang yang di kampus 2 UM tadi. Maka dari itu memang kalau kita ke Sawu Jajar akan lebih baik kita baca peta dulu, kemudian menentukan landmark atau patokan bangunan yang sekiranya bisa membantu. Oh, dari bangunan itu kita ke arah mana? Ke arah utara, timur, atau barat atau selatan ya. Nanti kalau kita bingung lagi, kita kembali lagi ke bangunan tadi. Seperti ini ya, kita kembali lagi ke kampus HUM ini. Di sini itu karena membingungkan ya, sering terjadi orang-orang itu disorientasi sampai pusing ya, sampai lemes ya, kadang sampai apa namanya, biasanya tuh apa bukan lemes ya, apa kayak bingung gitu loh ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah masuk juga ya ke daerah sini, tapi yang di dekatnya SMA 10. Awalnya cukup pede masuk daerah situ, tapi lama-lama kok aneh ya, balik lagi gitu. Akhirnya saya bingung, telepon ke teman saya dan kita janjian ke Super Indo yang di Jauh Jajar itu. Nah, seperti ini kan kita juga bingung. Tapi ini ada sebuah SD yang bisa digunakan untuk patokannya. Di depan itu juga ada beberapa persimpangan. Kalau tidak hati-hati, salah sedikit kita berbelok, akhirnya kita kembali lagi ke tempat awal atau bahkan memutar cukup jauh.
Saya pernah bertanya kepada teman yang rumahnya di Saung Jajar, apakah mereka tidak bingung ketika pulang atau pergi karena sudah terbiasa ya enggak ya. Tapi mereka juga sempat kesasar, terutama ketika ada jalan-jalan yang di portal. Jadi kalau seperti ini kan kita banyak tikungan ya, banyak perempatan atau banyak persimpangan. Biasanya kita sudah ancang-ancang akan berbelok di sebuah persimpangan. Nah, ketika di portal, maka kan kita harus mencari jalan lain. Nah, saat itu biasanya kalau nggak awas, saat capek, malam hari, atau membawa barang yang banyak, kita akan disorientasi. Nah, ini kita kembali lagi ya. Ternyata kita ke sekitar rumah makan yang awal video tadi. Ya kan balik lagi ya. Jadi dari tempat yang sebenarnya tadi itu agak jauh ya. Setelah berputar-putar kita kembali lagi ke titik awal saat kita membuat video lagi. Nah, oke, sekian dulu video dari aku ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jadi kalau kalian ke Saung Jajar, jangan lupa untuk membaca peta sebelum kalian tersesat. Oke, terima kasih.